Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayeli. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you're trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Di quick update, emergency update, urgent update. Jadi kita lihat Bitcoin per detik ini ya. Ketika saya bikin update video ini sekitar jam 1:55 pagi, menjelang closing candle 1 jam di jam 2 nanti, Bitcoin akhirnya breakdown. Ya, jadi kita memang sebenarnya udah ngelihat dari rangkaian kejadian yang terjadi beberapa hari lalu, beberapa kali Bitcoin di sini menunjukkan bahwa dia tidak mampu untuk break dari resistance, yang manakala kita di sini yakini bahwa kalau misalkan dia bisa break dari resistance tersebut, semestinya Bitcoin itu masih bisa ada potensi untuk bullish. Cuma permasalahannya adalah rejection terjadi berkali-kali di sana dengan tail candle yang begitu panjang. Jadi saya cukup setuju dengan statement dari teman-teman viewers yang juga memberikan statement yang sama ya. Jadi kayak kita ngelihat dari time frame 4 jam, kemudian dari 1 hari maksudnya, tail candle ke atas itu begitu panjang, yang sebetulnya memberikan indikasi bahwa rejection itu terus terjadi berkali-kali pada range price tersebut. Jadi pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana Bitcoin akan turun? Ya, kita akan bahas dalam video ini. First, saya ingin sampaikan nanti kita akan ada pembahasan juga sedikit tentang fundamental yang akan diupdate besok, yaitu soal seputaran non-farm payroll dan juga unemployment rate. Kira-kira dampaknya terhadap market seperti apa? Kira-kira dampaknya terhadap nantinya ya keputusan dari the Federal Reserve sendiri itu seperti apa, nanti akan kita bahas lebih lengkap di video terpisah. Nah, saat ini kita akan fokus untuk price actionnya terlebih dahulu. Tapi kali ini saya akan bawa teman-teman untuk melihat ya dari sisi crypto total market cap ya. Mungkin nanti kita mungkin sekalian coba untuk cek USDT dominance juga ya. But first kita akan coba lihat untuk dari sisi crypto total market cap. So basically, what happened with crypto total market cap adalah kita ngelihat sebetulnya beberapa waktu lalu posisi kita itu udah berhasil bisa dibilang bertahan lah di atas area exponential moving average 55, yang manakala area tersebut saya yakini saat ini adalah sebagai salah satu resistance yang cukup kuat. Dan terakhir, sebetulnya PR-nya crypto total market cap itu ya, ini berarti kan kita berbicara market cap cryptocurrency secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat, ini lebih impulsif dibandingkan dengan Bitcoin. Dan saya rasa reasonnya adalah karena terakhir Ethereum yang lebih dominan ya. Nah, dalam artian di sini ada duit masuk banyak lah istilahnya ke Ethereum. Dan juga BNB sendiri menunjukkan dominasinya terhadap market crypto yang lain, terutama terhadap top 5 coin. Dan saat ini kita bakal coba cek untuk bedah dari sisi crypto total market cap-nya terlebih dahulu. Nah, teman-teman perlu perhatikan bahwa saat ini kita benar-benar respect ya terhadap area resistance yang terbentuk pada kisaran 1,086 triliun dolar ya, dimana kalau kita perhatikan di sini waktu lalu kita mendapati rejection ya. Rejection ini bisa berupa doji candle, bisa berupa spike ya, atau seperti shooting star candlestick pattern, dimana ini candle yang lebih ke arah untuk bearish. Plus kita lihat ada beberapa konfirmasi di candle berikutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, ini sebetulnya memang cenderung korektif. Tapi kalau diperhatikan guys, all the gain yang diciptakan oleh satu candle di tanggal 28 Juli ya senilai 5,9% itu di take over setelah beberapa hari perdagangan ya semenjak kondisi tersebut. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah apakah si crypto total market cap sendiri itu bisa closing di atas exponential moving average 55 pada saat close candle nanti. Ya, karena ini menurut saya akan menjadi salah satu faktor yang penting juga. Kalau kita zoom in juga, teman-teman perhatikan ya, maybe kita akan gunakan time frame yang lebih kecil seperti di 4 jam supaya teman-teman bisa lihat. Sebetulnya kita ini sama ya posisinya dengan Bitcoin. Walaupun Bitcoin kelihatannya dia sudah break support, tapi crypto total market cap itu belum benar-benar terconfirm break dari supportnya. Artinya bisa jadi guys bahwa yang terjadi pada kondisi Bitcoin saat ini itu sekedar hanya untuk mengambil liquidity aja. Dalam artian maybe whales butuh orang berjualan ya, jadi dibikin panic selling, dibikin seakan-akan ya dimanipulasi bahwa marketnya kelihatan akan benar-benar confirm untuk drop, dan akhirnya justru malah sebaliknya ya. Jadi kita bisa ngelihat malah spike out ke arah atas gitu.
Nah, apakah ini possible? Sebetulnya kalau misalkan saya personally merasa kondisi ini itu kurang begitu confident untuk terjadi. Akan tetapi, tetap ya guys, yang namanya kita ngelihat ada sebuah situasi yang perlu kita concern kan, atau perlu kita menjadi perhatian khusus bagi kita. Ini perlu kita menjadi istilahnya salah satu skenario lah yang kita boleh pertimbangkan bisa terjadi. Jadi buat teman-teman nih yang saat ini mungkin mempertimbangkan untuk shorting Bitcoin. Saya pun sama, saya lagi mempertimbangkan untuk melakukan short terhadap Bitcoin. Cuma permasalahannya adalah wait until we got a clear confirmation. Itu much prefer kalau untuk skenario-nya saya ya. Mungkin buat teman-teman yang lebih prefer untuk agresif, ngelihat dia breakdown and then langsung entry short, ya nggak ada masalah juga, karena masing-masing punya karakteristik trading yang berbeda-beda dan style masing-masing itu cocok-cocokan ya. Ya, kira-kira seperti itu. So, buat saya personally itu saya lebih prefer untuk menunggu konfirmasi pada kondisi Bitcoin. Nanti akan kita bahas dari segi price action-nya. Dan sementara untuk si crypto total market cap, paling pertimbangannya itu aja guys ya. Karena kalau misalkan kita lose trend line ini, oke, kita mungkin akan balik sampai di bawah $1 triliun ya. Dan di mana $1 triliun ini itu sebetulnya adalah angka psikologis. Jadi kalau misalkan $1 triliun atau 1 T-nya itu di take out, maka otomatis mungkin akan ada aksi panic selling yang ikut juga berhamburan ya. Maksudnya akan ada follow up lah dari para retail terhadap panic selling ya. Mungkin di kripto-kripto yang belakangan ini kita sama-sama tahu ada beberapa kripto yang masih tetap mempertahankan gainnya mereka terlepas dari kondisi Bitcoin yang sebetulnya sideways atau bolak-balik aja dalam perdagangan 2-3 hari terakhir gitu ya. Nah, lalu sekilas saja untuk USDT dominance ya, saya nggak terlalu panjang karena tadi kita udah bahas cukup lengkap di crypto total market cap. Sebenarnya kalau misalnya Bitcoin dominance itu pertimbangannya USDT dominance pertimbangannya cuma satu, yaitu kita dekat sekali dengan area Big Fun Zone ya. Jadi area Big Fun Zone ini adalah area di mana terakhir kali kita melihat si USDT dominance itu finally break ya. Jadi setelah dia create semacam resistance and then break, oke, kita tahu berarti ada power yang masuk dari sini, dan saat ini area tersebut sedang diuji dan so far kita mendapati USDT dominance rebound, tapi reboundnya cenderung santai ya, reboundnya cenderung korektif. Apakah ini artinya mungkin untuk stable coin lagi dibagi gitu ya, ada yang megangnya USDC, ada yang megangnya USDT dominance ya, jadi itu bisa jadi pertimbangan juga. Cuma yang pasti kalau misalkan ini rebound, berarti dampaknya nggak terlalu baik buat market crypto. Dan kalau misalnya kita lihat sekilas, ini formasi yang dibentuk pada USDT dominance basically membentuk semacam falling wedge. Jadi kalau misalkan ini adalah proses koreksi yang dibutuhkan oleh USDT dominance ya, which means ini berarti secara nggak langsung kan menggambarkan psikologis market saat ini, bahwa mereka ngelihat ya ini pemanfaatannya hanya untuk sementara ya. Pada akhirnya kalau ini breakout berarti memberikan indikasi bahwa mereka itu saat ini hanya memanfaatkan jangka pendek aja ya. Walaupun sebenarnya secara time frame daily kelihatan market USDT dominance ini sendiri itu udah posisinya udah bear cross ya terhadap exponential moving average. Jadi sebetulnya ada potensi konfirmasi bahwa ini bisa turun lebih jauh. Cuma permasalahannya apakah itu yang sebenarnya sedang terjadi, atau sebetulnya rebound yang naik ini seperti yang kita pernah sampaikan di video YouTube saya beberapa saat lalu ya, ini teori konspirasi market dimanipulasi US ya. Jadi teman-teman boleh nonton sekilas ya. Intinya kita ngebahas bahwa bagi mereka ini belum resesi ekonomi, oh ternyata sebenarnya mereka yang inject ke market ya. Berarti mereka yang beli, mereka yang coba mengkontrol harga pasar supaya kelihatan nih, tuh kan bener kata kita apa, ini bukan resesi ekonomi guys, tenang aja, nggak usah khawatir. Di saat semua orang nggak usah khawatir, disitulah ternyata terjadi resesi ekonomi. Alright, nah guys, berikutnya kita bakal bahas dari sisi Bitcoin-nya dulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke time frame yang lebih kecil, kita bakal discuss dari time frame yang lebih besarnya dulu. Nah, pertama, sebenarnya situasi yang kita lihat saat ini itu more or less lah ya, sama dan mirip-mirip dengan posisi si crypto total market cap, which means kita lihat dia rebound lumayan signifikan and then terbentuk semacam doji, shooting star, dan ini udah kita bahas dari beberapa waktu lalu bahwa di time frame daily melihat kondisi seperti ini pada dasarnya kita bisa mulai antisipasi bahwa ada potensi tekanan sellers akan kembali masuk ke market. Dan ternyata walaupun prosesnya cenderung slowly ya, prosesnya cenderung painful, cenderung sideways, but in the end kita ngelihat proses turun itu terjadi selama lebih kurang
hampir 7 hari ya. Jadi kalau kita lihat ini 7 candle berturut-turut berwarna merah. Oke, dan ini sudah hari ketujuhnya. Jadi kalau misalkan hari ini close candlenya merah juga, alright, I think ini memang udah saatnya ya untuk kita ngelihat either kita memang masuk ke fase koreksi yang lebih deep, which means kita bisa ngetes ke trend line di bagian bawahnya, dan itu di kisaran 21.000, or sejauh-jauhnya kita ketahan di Fibo 61,8% di kisaran area 22.200 dolar. Nah, kalau soal ini teman-teman boleh tulis di kolom komen, kira-kira kalian setuju yang mana? Apakah sampai ke trend line atau sekedar Fibo 61,8% aja? Atau bahkan maybe somehow kita bisa ketahan di exponential moving average 21 dan 34-nya. Kita belum tahu untuk time frame daily karena saat ini masih punya 4 sampai ya kurang lebih 5 jam untuk market mendevelop pergerakannya dulu, dan untuk itu kita akan masuk ke time frame hourly-nya supaya kita bisa lihat potensi pergerakannya based on short term dan juga mid term. Nah, sebenarnya guys, ini ada satu apa yang saya pengen sampaikan ya. Jadi kalau kita lihat ini pada dasarnya posisi saat ini itu kita benar-benar kelihatan sudah lose support ya, dan nggak cuma support karena ini juga merupakan area yang sebetulnya cukup penting bagi time frame 1 jam ya. Kita bisa lihat area ini sebetulnya juga memberikan semacam faktor apa kalau saya bisa bilang sih faktor area of interest lah, atau kemungkinan bisa memicu orang-orang untuk melakukan transaksi beli. Jadi kita bisa lihat progresnya, sebelumnya dia rebound sangat signifikan dari area tersebut, jadi area itu bisa mengundang orang untuk tertarik melakukan transaksi beli, sehingga ada kemungkinan bahwa proses yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini, setiap kali ada orang yang beli itu pasti ada yang jualan. Pertanyaannya, siapa yang jualan? Apakah ini uang-uang besar yang memang sebetulnya sengaja ingin menekan harga lebih jauh supaya either mereka bisa dapat harga lebih murah, atau memang mereka simply hanya untuk exit aja ya, dalam arti mungkin mereka memanfaatkan situasi FOMC ini sehingga mereka make money, make a lot of money, and then in the end mereka taking profit ya. Dan proses taking profit sometimes mereka harus lakukan diam-diam ya. Kebayang nggak sih guys kalau misalkan ada satu orang, misalkan kita bicara let's say seorang influencer dengan uang yang luar biasa banyak, sebut saja misalnya contoh ya Elon Musk deh, terus dia bilang ke publik, guys gue pengen jualan Bitcoin, ayo dong tolong beli Bitcoin saya. Kira-kira siapa yang mau jualan ke mereka istilahnya? Karena kalau misalkan dia aja mau jualan, iya saya juga mau jualan dong. Kenapa? Ya orang yang punya duit besar aja jualan. Kalau kayak gini ceritanya, market cap Bitcoin bakal turun terus dan harga Bitcoin bakal jatuh dong kalau kayak gini. Dan itulah yang membuat pertimbangan istilahnya ya biasanya proses-proses seperti itu untuk kita ya mungkin sedikit sulit untuk kita coba spot lah istilahnya ya. Maybe ada yang cepet ya istilahnya kayak ngelihat, oh ini nih berarti ini lagi proses distribusi nih ya. Kalau misalkan based on teori-teori seperti Wyckoff theory, let's say ini kita katakan sebagai fase redistributionnya, bisa juga guys ya. Jadi buat yang itu kan ya istilahnya kita berbicara yang punya knowledge lah di market. Tapi kan ada juga yang tipikalnya cuman follower aja, ada juga yang tipikalnya itu males doing research, ada juga yang tipikalnya maybe nggak terlalu paham sama yang namanya technical analysis. So yang dia lihat adalah harganya ketahan, berarti pertimbangannya adalah ada potensi untuk bisa rebound lebih jauh. Nah, to be honest, saya juga mungkin salah satu orang yang melihat ya bahwa masih ada potensi tersebut. Karena kembali lagi kalau saya punya karakteristik selama area-area key levelnya belum di break, saya nggak akan confident karena sifatnya itu berarti masih asumsi dan masih prediksi. Tapi kalau misalkan dengan situasi saat ini, di mana kita sudah lihat dia berhasil breakdown, dan let's say berikutnya yang terjadi adalah confirmation ya, let's say kayak gini, retest terhadap area resistance and then maybe a little bit sideways di range tersebut. Oke, I think that's the confirmation ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dia justru malah spike dan malah balik lagi close di atas area key level tersebut, ini justru menjadi suatu kondisi yang menarik yang kita perlu pertimbangkan bahwa ada kemungkinan ini hanyalah proses untuk mengambil liquidity di pasar aja. Justru dibikin panic selling supaya big fund-nya itu bisa melakukan pembelian kembali. Alright? Nah guys, sebenarnya kalau misalnya kita lihat, ini harus waspada sih. Kalau kita lihat di range ini terdapat satu candle warna hijau yang begitu signifikan ya. Sebenarnya basically di area ini kita bisa katakan adalah area yang tidak menawarkan kita banyak level support ya. Sebetulnya kalau misalnya kita lihat dari chart yang saya sampaikan sharing terakhir ya di sini,
pada area tersebut itu terdapat confluence of support terdiri dari Fibonacci Golden Ratio, which is yang kita udah bahas tadi di time frame daily 22.200-an, dan at the same time kita juga melihat di sini pernah menjadi sebuah support dari pergerakan dan pernah menjadi sebuah resistance dari si pergerakan Bitcoin. Ya, pertanyaannya adalah apakah dia akan respect di range price ini, atau karena kita melihat candle yang begitu besarnya ini ya, istilahnya kita nggak ngeliat ada banyak support nih yang nahan, dan akhirnya harga Bitcoin malah bisa jatuh lebih dalam, dan akhirnya kita cenderung testing ke level 21.000 ya, di kisaran area trendline bawah, which is yang tadi kita sempat bahas juga. Jadi kalau misalnya area ini saya extend a little bit kayak gini, oke, kita bakal lihat bahwa ada big potential si Bitcoin ini bakal ngetes sampai ke bagian bawah dari trendline tersebut, dan kalau kita lihat angkanya itu berkisar di area kurang lebih ya $21.200. So basically untuk time frame hourly kita juga bisa lihat di sini bahwa $21.000 itu pernah menjadi area importantnya Bitcoin ya, karena dari sini kita mendapati pergerakan yang sangat impulsif, bahkan dia berhasil break dari descending channel yang terbentuk pada kisaran tanggal 20 Juli sampai kisaran 26 Juli 2022 yang lalu. Alright, so guys, untuk saat ini, saya personally, kalau ya saya sih sebenarnya sedang mencoba untuk aiming melakukan short ya di Bitcoin. Cuman saat ini seperti yang tadi saya sampaikan, saya butuh konfirmasi terlebih dahulu. Terlebih lagi karena saya juga menaruh kecurigaan, terutama di total crypto market cap-nya sendiri, kita ngelihat dia belum benar-benar break dari support ya. Kalau kita turun time frame ke 1 jam, we can see that we still maintaining the support pretty well ya. At least kita mulai ketahan ya, mungkin dia cuma sekedar naik sampai kisaran exponential moving average, abis itu di reject lagi, which is kondisi tersebut juga yang terjadi sama dengan Bitcoin, testing ke exponential moving average, ke Fibonacci 50%, and then boom, another rejection to a lower price ya. So sekali lagi saya ajak teman-teman untuk sama-sama memberikan pendapat dan pandangan teman-teman, apakah kita akan melihat Bitcoin ke 21.000 ya, atau mungkin ketahan di Fibonacci 61,8%, or ya maybe even lower di bawah $20.000. Alright, so I think that's it teman-teman. Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy the emergency update yang saya buat, and sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers, God bless everyone, have a nice day, bye bye.